Langit malam menggulung seperti tinta yang ditumpahkan di atas sutra. Hujan baru saja berhenti, menyisakan udara lembab dan aroma tanah yang menguap perlahan. Di halaman istana barat, suara serangga malam terdengar samar, bercampur dengan desir angin yang membawa bau dupa dari aula utama. Di dalam pavilion, Lianya berdiri di depan meja, menatap gulungan surat yang sudah setengah terbakar. Cahaya lilin menari di matanya. Dua cahaya kecil yang berperang dengan kegelapan. 5 tahun aku menunggu kebenaran, bisiknya. Dan kini, ketika ia datang, rasanya lebih seperti hukuman. Pintu kayu bergeser perlahan. Suara langkah berat terdengar mendekat. Lianya tidak menoleh. Ia tahu siapa yang datang. Karena hanya satu orang di dunia ini yang bisa membuat udara di sekitarnya menjadi setegang ini. Kau datang tanpa diundang, pangeran, katanya tenang. Sepertinya kita sama-sama terbiasa datang tanpa undangan, Nyonya Li. Zhao Tian berdiri di ambang pintu. Wajahnya tampak lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. Matanya redup tapi dalam, seperti seseorang yang kehilangan arah dalam labirin penyesalan. Ia menatap surat yang masih berasap di atas meja. Aku tahu kau menemukannya. Dan kau datang untuk apa? Membenarkan atau menyesali? Keduanya? Mungkin. Anya berbel, tatapannya tajam, tapi suaranya tetap lembut. 5 tahun, Zhao Tian, 5 tahun aku hidup di pengasingan, memakan sisa roti dan dingin salju, bertanya setiap malam, mengapa? Dan sekarang, setelah semua luka itu mengeras, kau datang dengan kata menyesal? Aku tidak tahu mereka akan menjatuhkanmu secepat itu. Kau hanya ingin bertahan di atas tahta yang belum kau duduki. Suara Anya pecah. Tapi bukan karena amarah. Itu suara dari hati yang sudah terlalu lama menahan rindu dan luka di ruang yang sama. Zhao Tian menatapnya. Kau pikir mudah bagiku? Aku harus memilih antara ayahku dan orang yang kucintai. Aku memilih kerajaan dan kehilangan segalanya. Tidak, Zhao Tian, kau tidak kehilangan apapun. Kau hanya melepaskan sesuatu yang tidak berani kau perjuangkan. Suara angin masuk melalui celah jendela, meniup lilin hingga nyalanya goyah. Bayangan mereka menari di dinding, seperti dua masa lalu yang saling bertarung. Zhao Tian melangkah maju. Anya, aku mencintaimu. Kau mencintaiku setelah aku hancur. Itu bukan cinta. Itu rasa bersalah yang menyamar. Zhao Tian Tek Jiao, matanya mulai basah. Untuk pertama kalinya, wajah yang selalu tampak dingin itu pecah oleh sesuatu yang manusiawi. Penyesalan yang benar-benar nyata. Aku tidak meminta pengampunan, katanya lirih. Aku hanya ingin kau tahu, setiap malam, aku bermimpi kau memanggil namaku. Dan aku tak pernah berani menjawab. On your man, air matanya jatuh di lantai batu, menghapus setitik abu surat yang terbakar. Terlambat, Zhao Tian, cinta yang datang terlambat hanya memperpanjang luka, bukan menyembuhkannya. Pintu pavilion terbuka lagi. Han Yue berdiri di ambang, matanya menatap mereka berdua. Ia tidak berkata apa-apa, tapi dunia seolah berhenti berputar untuk beberapa detik. Anya menatapnya, mencoba bicara, tapi tak ada suara keluar. Zhao Tian menatap Han Yue seperti seseorang yang sudah tahu bagaimana akhir cerita ini akan berjalan. Kau datang di waktu yang tepat, Jenderal, kata Zhao Tian akhirnya. Atau mungkin di waktu yang salah, jawab Han Yue pelan. Han Yue menatap Anya. Sekarang, aku mengerti kenapa kau tak pernah bisa memaafkanku. Karena setiap pria di hidupmu selalu datang di waktu yang salah. Zhao Tian menutup matanya. Han Yue menunduk, dan Anya berdiri di antara mereka dengan wajah yang tak lagi bisa dibaca, tenang tapi hancur di dalam. Beberapa jam kemudian, hujan turun deras. Lianya berjalan di bawah koridor panjang istana tanpa payung, membiarkan air hujan membasahi seluruh tubuhnya. Lentera di sepanjang jalan bergetar, dan kilatan petir sesekali memperlihatkan wajahnya yang basah oleh air mata dan hujan. Ia berhenti di depan pavilion tempat pertama kali ia dibuang 5 tahun lalu. Bangunan itu kini kosong dan berdebu, tapi setiap sudutnya masih mengingat namanya. Aku pikir kebenaran akan membuatku bebas, katanya lirih. Tapi ternyata
Ia hanya membuka luka yang belum siap sembuh. Ia memejamkan mata. Dan untuk pertama kalinya sejak kembali ke istana, ia merasa benar-benar lelah. Kebenaran datang terlambat, seperti hujan di musim kering, menyejukkan, tapi juga mengingatkan bahwa tanah ini pernah retak. Aku tidak tahu apa yang lebih menyakitkan, kebohongan yang membuatku bertahan, atau kebenaran yang membuatku ingin berhenti. Lilin terakhir di kamarnya padam, dan malam itu istana Zhao tenggelam dalam kesunyian yang bahkan waktu pun enggan mengusiknya. Mereka bilang kebenaran akan membebaskanmu, tapi tidak ada yang memberitahu bahwa kadang kebenaran hanya mengganti rantai di lehermu dengan yang lebih berat. Aku bukan korban lagi, tapi aku juga belum menjadi seseorang yang bebas.